أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab kita Ensiklopedia Akhir Zaman. Masih di bab tentang hari kebangkitan. Masih minggu yang kemarin kita belajar tentang hisab, cara Allah menghisab makhluknya. Ada namanya hisab, model hisab al-ardu, yakni hisab yang mudah, hisab yasira, yakni hisab yang mudah, yakni dipaparkan dosa-dosa kita, terus kita mengaku dan Allah ampuni sebahagian daripada dosa itu, dan Allah memberikan dia masuk ke dalam syurga. Nah, dengan apa tadi? Kerana dia bertaubat kepada Allah ketika di dunia. Terus adanya yang nama munaqashah, yakni disidang, dan dalam persidangan itu Allah tanya satu persatu detail. Terus apa yang Allah tanyakan? Nah, apa yang Allah tanyakan kita belajar kemarin? Apa? Tentang yang pertama, tentang apa dia? Perkara wajib, yakni amalan solat. Solat apa ni? Solat fardu lima waktu. Maksudnya segala rukun Islam yang wajib dikerjakan itu yang ditanyakan. Malah solat itu yang menjadi nomor satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Allah adalah tentang nikmat. Tentang nikmat, yakni nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanyakan kan. Surah Ar-Rahman yang kita belajar, wa yauma idzil la yusalu an dzambihi insu wala jan. Dan hari itu kami tidak tanyakan pada jin dan manusia tentang dosanya, tapi yang kami tanyakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang kami tanyakan adalah, wahai jin dan manusia, nikmat yang mana kamu dustakan. Allah beri nikmat umur, nikmat harta, nikmat segala nikmat mata, tangan ni, semua Allah akan tanyakan. Ni detail munaqashah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yakni al-mizan. Al-mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Baik, ingat, kalau kita berfahaman ahli sunnah wal jamaah, mizan itu adalah, maksud mizan bukan, ada dua pendapat nih. Ada yang kata mizan ini majazi. Majazi maksudnya apa majazi? Mungkin sekadar kiasan, tidak wujud di akhirat. Ini pandangan sebahagian daripada golongan, lebih golongan Mu'tazilah yang berfahaman liberal, sekular dan sebagainya nih, berfahaman ikut akal logik. Mereka kata tidak ada mizan. Ataupun sebahagian ahlul bid'ah pun mengatakan bahawa tidak ada mizan, tidak ada timbangan di akhirat. Tapi dalam kita ahli sunnah wal jamaah ataupun sunni, anda sebutkan ahli sunnah wal jamaah, sepakat
semua mazhab mengatakan adanya wajib beriman kepada mizan. Mizan itu apa? Memang timbangan yang sesungguhnya, timbangan yang sebenar, tidak ada kiasan. Memang Allah siapkan satu timbangan disebut al-mizan. Banyak hadis Nabi SAW tentang al-mizan. Saya bacakan hadisnya, salah satunya. Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat?" Maka Nabi SAW menjawab, "Aku tidak akan mengingatkan mereka, di tiga tempat, tiga tempat. Yakni pertama ketika pembahagian kitab amal, kita. Terus yang kedua di mizan, di timbangan amal, dan yang di ketiga kata Nabi SAW di sirat, maksudnya ketika melewati titian sirat. Ini tiga waktu di mana kita tidak akan ingat pada keluarga kita, pada siapapun, kecuali kita akan kata nafsi, diriku. Boleh faham? Anda akan ingat pasal diri sendiri sahaja, tidak akan lihat pada orang lain, termasuk Nabi SAW. Nah, aku tidak akan ingat siapapun keluarga aku kecuali di tiga tempat ini. Maka Aisyah pun menangis. Maka beliau bertanya, "Apakah membuatmu menangis ya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Aku ingat dengan neraka ya Rasulullah, lalu aku menangis." "Apakah kalian mengingat keluarga kalian pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Ada tiga tempat seseorang tidak akan ingat lagi kepada orang lain. Saat berada di atas mizan, timbangan amal, sampai ia tahu apakah timbangannya lebih ringan atau berat. Kemudian ketika diberikan buku amalan, yaitu saat diberikan kepadanya, ambillah, bacalah kitab ini hingga engkau tahu isi daripada buku ini, yang diberikan sebelah kanan ataupun sebelah kiri atau dari belakang. Dan ketika di atas sirat, yakni di atas titian di antara syurga dan juga neraka jahanam." Baik. Ini tiga waktu kita tidak akan ingat akan keluarga. Fahim dong? Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita. Baik, lanjutkan. Baik, mizan. Apa itu mizan tadi? Timbangan. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang timbangan. Kita lihat satu persatunya. Yang pertama, coba lihat surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 47. Bacakan bang. Al-Anbiya 47. Surah ke-21. Wa kafa bina hasibin. Okey. Kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Tapi kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat itu. Jadi Allah akan pasang apa dia? Mizan, timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tak ada seorang pun akan rugi daripada timbangan itu. Jika amal itu hanya sebesar biji sawi, kecil, maksudnya remeh, pasti itu pun akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi seadil-adilnya Allah, setiap satu amalan orang mukmin tidak akan menjadi sia-sia walaupun itu hal yang kecil, sekecil-kecil amal itu. Sekecil-kecil amalan itu pasti dinilaikan pahala oleh Allah. Jadi jangan anggap ni kecil ni, tak ada nilai di sisi Allah. Lah, mungkin yang kecil itu lebih besar nilainya daripada amalan yang besar. Contoh, saya beri contoh satu. Tahajud, antum 100 rakaat, belum tentu antum dapat pahala yang besar. Fahim dong?
Tapi kalau antum nampak cai cicak di masjid, antum pun ambil buang. Yang mana lebih besar nilai pahalanya? Nah, kan? Nah, kita tidak tahu kan yang mana. Mungkin yang kecil itu Allah nilaikan sebab keikhlasan kita tidak ada minta balasan orang lain, tak ada minta DKM bayarkan. Aku tolong buangkan tai cicak tadi, minta imbalan. Faham dong? Tidak, kita buat niatnya ikhlas. Betul, faham dong? Jadi antum akan lihat, Allah akan lihat, Allah cari keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Jadi walaupun amal itu paling kecil tapi tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus surah Al-Qariyah. Surah Al-Qariyah ayat 6 sampai 9. Jadi timbangan ini harus berat ke ringan? Harus berat ke ringan? Harus berat. Maksudnya bila berat baru maksudnya antum berat mana nih? Kanan ke kiri nih? Apa yang di kanan, apa yang di kiri? Yakin? Anak belum sebutkan bagaimana bentuk mizannya kan? Nah, tapi maksudnya sini yang berat timbangan mizan itu dia yang akan mendapat kehidupan yang senang. Maksudnya Allah berikan dia syurga. Malaikat yang ringan timbangannya maksudnya orang yang sedikit amal ibadahnya, maka tempatnya pasti neraka khawiyah. Nah, ini neraka jahannam. Baik, terus surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 102 dan 103. Ayat 102 dan 103. Bacakan. Barang siapa timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka akan dalam neraka jahannam. Baik, sama juga lebih kurang ayat yang sebelumnya tadi. Yang berat timbangannya akan mendapat surga, manakala yang ringan timbangannya pasti akan menjadi penghuni neraka jahannam. Baik. Apa yang akan ditimbang? Apa yang akan ditimbang? Amal kita. Baik. Bentuk timbangan ini Nabi SAW sudah menyampaikan kepada umatnya bagaimana rupa timbangan al-mizan. Bagaimana rupa al-mizan. Maka sifat-sifat yang Nabi sebutkan. Yang pertama, mizan ini ingat tadi, ia bukan majas, bukan kiasan, tapi hakiki. Memang ada. Jadi kita berbeda dengan fahaman Mu'tazilah ataupun fahaman-fahaman yang lain. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan ia adalah mizan yang sesungguhnya. Baik, Nabi sebutkan mizan ini ada 2 daun timbangan. Ada dua daun. Maksudnya seperti apa? Dacing kan? Yang yes. Jangan anggap ini cuma kiasan saja. Bentuknya maksudnya ada 2 daun. Nabi sebut ada dua daun. Maka Nabi sampaikan al-mizan diletakkan pada hari kiamat, seandainya ditimbang padanya langit dan bumi maka akan cukup. Maka malaikat berkata, "Ya Rabbku, timbangan ini untuk apa?" Allah menjawab, "Untuk menimbang siapa yang aku kehendaki dari makhluk ciptaanku." Maka kemudian malaikat berkata, "Maha suci engkau, kami tidak menyembahmu sebagaimana yang engkau semestinya." Baik, maksudnya di sini sangat besar, sangat besar timbangan ini
lebih besar daripada langit dan bumi. Baik, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Maka ada ulama mengatakan dua pendapat. Ada yang berpendapat jumlahnya hanya satu, dan ada yang kata pendapat yang nombor dua, mizan ini banyak. Ada banyak. Di antara dua pendapat yang lebih kuat adalah yang satu. Faham tak? Jadi kalau letakkan bumi dan seluruh isinya masih luas lagi timbangan itu. Maksudnya lebih besar. Lebih besar. Baik, sekarang pertanyaan tadi, apa yang akan ditimbang? Yes, baik. Ini pun pecah kepada tiga pendapat. Tiga pendapat. Okey. Jadi kita tahu kan bagaimana Allah kira amalan ni. Orang yang pandai matematika ni. Nah, orang yang buat suatu amal baik, berapa pahalanya? 10. Dari mana dapat dalilnya? 10. Pula selawat. Itu selawat. Saya kata amal, apapun amalan yang buat, Allah ganjar berapa pahala? Kalau 10 kali 70 bagaimana ibu tahu 10? Kan harus pakai asas dalilnya. Mana dalilnya? Ya, dalam Quran ayat 160 Al-An'am. Surah Al-An'am 160. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 160. Bacakan. Manja'a. Jumpa. Okey. Siapa yang sudah kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Baik. Barang siapa yang berbuat kebaikan, berapa pahalanya? 10. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berapa dosanya? Sabar dulu Bu. Saya tanya berapa dosa pahalanya? Pahala 10. 10. Adakah hanya 10? La, boleh sampai 700,000. Apa dalilnya? Pada bulan Ramadan Allah mengganjarkan pahala orang-orang yang beramal soleh sampai 700 kali lipat. Itu hadis sahih. Jadi menunjukkan bahawa pahala ini kita tak boleh tahu berapa nilai sebenarnya. Itu ketentuan haknya Allah. Maka itu datang kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi Allah ini muliakan. Maksudnya orang-orang beriman Allah lebih sayangnya. Maka Allah berikan ganjaran yang lebih daripada apa yang disangka. Boleh faham? Maksudnya amalannya mungkin tak sampai 2 minit, tapi pahalanya mungkin jauh lebih besar. Faham tak? Contoh sering saya sampaikan, solat sunat fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa lama nak selesaikan solat sunat fajar? Paling berapa minit? Ada yang 2 minit, seminit ada? Palinglah 2 minit, tak sampai pun 10 minit. Tapi apa yang pahalanya? Dunia lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Solat syuruk, apa pahalanya? Berapa rakaat? 100 rakaat. Berapa rakaat? Hanya 2. Tapi berapa pahalanya? Seolah-olah mengerjakan ibadah haji dan umrah bersamaan. Jadi jangan pula bilang, kalau gitu Ustaz saya cukup solat fajar saja, tak payah pergi umrah haji lah. Yang itu kita mengalaminya, itu pahala yang lain kan. Antum berangkat, bayar biayanya, itu semua ada pahala-pahala yang khusus. Kalau ini cuma pahala umum. Macam seolah-olah anda mengerjakan ibadah haji dan umrah bersamaan. Faham tak? Masuk akal apa tidak? Amalan yang kecil tapi pahalanya macam anda kerja tak sampai 2 minit, Allah beri gaji besar. Masuk akal apa tidak?
tak masuk akal. Tapi inilah kasih sayangnya Allah. Dan khusus untuk umat Muhammad, Nabi sebut nih, apa khususnya? Kalau dia melakukan dosa, dosanya tidak akan dilipatkan. Dosanya tidak akan dilipatkan. Kalau dosanya dia buat satu dosa, maka dicatat satu dosa. Bukan 10 kali lipat. Kecuali kalau dosa itu dikerjakan pada bulan-bulan haram. Contohnya bulan haram, bulan Rajab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, ini bulan-bulan yang khusus dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, maka mencemari bulan itu, mungkin Allah lipat gandakan dosa. Tapi secara umumnya orang buat satu maksiat tetap dihitung satu dosa, bukan 10. Tapi kalau anda beramal soleh, satu amalan dilipat paling minimum 10 kali lipat. Boleh jadi sampai 1 juta pun boleh. Fahim dom? Jelas apa jelas? Jadi peluangnya besar apa tidak untuk dapat pahala? Peluangnya besar apa tidak untuk timbangan kita itu jadi berat? Besar kan? Yang timbangannya ringan ini memang orang yang benar-benar malas nak beramal. Fahim dong? Yang benar-benar malas. Sebab Allah berikan peluang itu banyak dalam segala hal. Senyum, pahala apa tidak? Senyum saja ada pahala antum, kan? Sunnahnya antum senyum dapat pahala. Maksudnya mudah mendapatkan pahala berbanding umat yang lain, umat terdahulu. Kalau umat yang terdahulu satu dosa Allah lipat gandakan dosa tersebut. Nah, umat Bani Israel, kan? Tapi untuk umat Muhammad Allah rahsiakan dosa kita. Allah nutup aib kita berbanding umat yang lain. Contoh umat yang lain saya sebutkan, sering saya sampaikan, Bani Israel. Kalau dia buat dosa malam hari, paginya depan pintu rumah sudah tercatat dosa dia. Coba bayangkan kalau kita zaman sekarang syariat itu terjadi. Kira-kira penuh apa tidak pintu rumah kita dengan dosa? Tak ada tempat lagi nak nulis dah. Terlalu banyak dosa. Dan Allah tidak akan terima doa seseorang itu kalau dalam situ adanya ahlul maksiat. Ada ahlul maksiat. Pernah kan terjadi kan zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi ceritakan bahawa kemarau panjang, tak ada hujan. Maka Nabi Musa buat istighasah, berdoa kepada Allah, minta hujan. Maka Allah sampaikan kepada Musa, "Ya Musa, bagaimana aku nak kabulkan dosanya? Di kalanganmu ada yang minum khamr. Ada yang berzina, ada yang minum khamr. Allah sebutkan dosanya." Maka langsung Nabi Musa marah. "Siapa di kalangan ni? Yang bangun. Aku nak tengok siapa orang yang minum khamr di sini, yang buat maksiat." Dipanggil. Tapi orang itu masih sembunyi, kan? Allah kata apa? Selama orang itu tidak keluar dari situ, aku tak akan turunkan hujan. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba turun hujan. Maka terkejut Nabi Musa. Nabi Musa belum jumpa pelakunya, tapi Allah dah turunkan hujan. Maka Nabi Musa nanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa turunkan hujan?" Orang itu sudah bertaubat. Maka aku terima taubatnya, maka aku tidak sebutkan, "Ya Allah, siapa orangnya?" Allah, aku tutupkan aibnya, tidak akan aku menyebutkan siapa orangnya. Nah, ini kisah orang itu sudah bertaubat kepada aku dalam diam. Boleh paham maksudnya? Jadi dia tak mau ketahuan dengan Nabi Musa, dia pun bertaubat dalam diam. Maka Allah terima taubatnya. Maka apa yang terjadi zaman sekarang? Nah, maka kita bersyukur Allah masih tutup aib kita. Fahim dong? Baik, sekarang apa yang akan ditimbang? Kata sini ulama membahaskan sini ada 3 macam, ada 3 pendapat. Yang pertama akan ditimbang buku amalnya. Akan ditimbang amalannya. Amalnya langsung akan ditimbang. Contoh, solat sunat fajar langsung diletak di timbangan. Ataupun amalan apapun langsung diletakkan di atas timbangan, di atas neraca. Contoh apa hadisnya, dalilnya? 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Apa di kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ringan apa tidak? Ringan. Tapi pahalanya dalam timbangan
berat. Antum letak dunia, timbangan itu lebih berat daripada timbangan dunia. Kalimat tadi tu. Subhanallah bihamdihi wa subhanallahil azim. Nah, boleh faham? Jadi yang pertama pendapat mengatakan akan diletakkan amalan kita, amal kita untuk ditimbang. Kadang diletakkan terpulang pada bergantung pada orangnya. Mungkin diletakkan solatnya, diletakkan puasanya, terserah kepada Allah. Yang kedua pendapat mengatakan pelakunya diletak, pelaku perbuatan, orangnya langsung diletakkan di timbangan. Tapi jangan pula antum beranggapan orang yang gemuk itu selamatlah Ustaz, berat timbangannya. Ini bukan sebab postur tubuh lagi dah. Tak ada soal gemuk ke kurus. Boleh faham? Kenapa Allah letakkan timbangan? Timbangannya apa sini? Pelaku orangnya diletakkan. Nabi bersabda, sesungguhnya akan datang seorang laki-laki yang besar dan gemuk pada hari kiamat, diletakkan di timbangan. Timbangan itu tidaklah lebih berat daripada sayap nyamuk. Bayangkan. Jadi tak semestinya bergantung pada fisik lah. Boleh faham? Orangnya. Makanya sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat antara awal yang masuk Islam, di antara disebut sabiqun al-awwalun, yang awal, ada sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Baik, apa tugas Abdullah bin Mas'ud? Tugasnya itu adalah khadam Nabi SAW, pembantu Nabi. Kalau Nabi pakai siwaknya dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau Nabi bawa sampaikan sendal, sendalnya dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia tugangnya, letakkan sendal, pakaikan sendal kepada Nabi SAW. Sendal itu dijaga. Nah, tugas Abdullah ibnu Mas'ud. Malah Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang kata Nabi yang ahlul Quran. Apa? Yang ahlul Quran. Maksudnya bacaannya bagus, taranumnya. Memang ahli dalam, kalau nak ngaji, kata Nabi, kau belajarlah dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Cuma Abdullah bin Mas'ud ni fisiknya dibanding sahabat-sahabat lain yang handsome, yang tampan, kalau dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud jauh langit dan bumi seolah-olahnya. Jadi rupa dia kecil, badan dia kecil, postur dia kecil, hitam, kulit gelap. Jadi pernah Abdullah bin Mas'ud manjat pokok nak ambil buah kelapa. Naik atas pokok ni. Jadi tiba-tiba sarungnya itu terangkat, terangkat, langsung nampak betisnya, nampak betis Abdullah bin Mas'ud. Sahabat melihat, terbuka auratnya, nampak betis sampai ke betis naik ni. Angin ditiup oleh angin sarungnya, maka langsung ketawa sahabat. Apa kau ni Abdullah bin Mas'ud? Betis kau ni kecil, kecil ni, kena tiup angin terbang kau ni. Maksudnya kurus, sangat-sangat kurus, disindir oleh sahabat. Langsung Nabi yang dengar, Nabi tak suka, langsung Nabi jawab, sesungguhnya apa yang kalian ketawakan itu betisnya ini walaupun kecil, tapi kalau diletak dalam timbangan mizan, lebih berat mizan itu. Lebih berat timbangan di mizan daripada betis-betis kalian. Boleh faham? Maksudnya bukan fisik tapi amalnya tadi. Nanti kita lihat kenapa berbeza tadi. Amalan, ada pelakunya. Nanti kita lihat. Dan yang ketiga adalah timbangan lembaran amal. Maksudnya buku diletakkan. Buku amal kita langsung diletakkan di atas mizan. Jadi seluruh buku tu letakkan di atas mizan dan ditimbang. Berat apa tidak? Berat apa tidak? Apa dalilnya di sini? Disebutkan Abdullah bin Amr, pada hari kiamat Allah akan memilih seseorang dari umatku di hadapan para makhluk yang lain. Allah akan membukakan untuknya 99 kitab catatan amal. Jadi amalnya ditunjukkan. Setiap kitab panjangnya, hamparannya sejauh mata memandang. Jadi orang ini beramal banyak, sampai berapa kitab? 99 kitab. Masya Allah, banyak.
Terus setiap satu kitab itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, adakah sesuatu yang akan kau ingkari dari kitab ini? Atau para malaikat yang menulis amalmu telah menzalimimu? Maka ia menjawab, tidak wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, apakah ada adakah satu alasan atau kebaikan yang kamu miliki? Kemudian seseorang itu menjadi bingung dan terkejut. Lantas Allah berfirman, ada satu kebaikan yang kamu miliki yang bisa menjadi alasan bagimu, dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Lalu dikeluarkan satu kartu yang di dalamnya tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah berfirman, timbangkan ia. Langsung ia berkata, wahai Rabb, apalah arti kartu ini dibanding dengan kitab amalanku? Maka Allah berfirman, sesungguhnya pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Lalu diletakkan kitab catatan itu di salah satu piring neraca, dan diletakkan pula kartu di sebelah piring yang lain. Maka ringanlah kitab amalannya dan berat lagi timbangan kartu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, apa maksudnya sini? Maksudnya sini orang ini banyak amalan dan semua ini amalan yang dia kerjakan. Maka apa kata Allah? Baik, kau buat banyak amalan nih. Ada satu amalan, ada apa tidak amalan yang lebih hebat daripada yang kau buat nih? Maka dia pun bingung. Nak jawab apa nih? Semua amalan dah dilihat ya Allah dalam buku nih. Maka langsung dikeluarkan ada satu kartu, yang mana kartu itu tertulis kalimat la ilaha. Jadi dia tak pernah selama di dunia dia mensyirikkan Allah. Itu maksudnya. Dia tidak mensyirikkan Allah, tak pernah pergi ke dukun, tak pernah buat syirik, kan, tak percaya pada hal-hal yang begitu. Nah, maka dia menjaga kalimat la ilaha illallah. Maka Allah pun letakkan timbangan. Bukunya satu bahagian dan satu lagi timbangan kartunya tadi la ilaha illallah. Ternyata yang lebih berat itu bukan bukunya, tapi satu kalimat kartu, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fahim dong? Maka di antara tiga ini apa kaitannya? Kenapa berbeda? Bukan berbeda, semuanya membawa maksud yang sama, yang ditimbang amal perbuatannya. Boleh paham? Satu, Allah langsung letak amalan kan. Yang kedua, pelakunya amal soleh, pasti berat timbangan itu. Dan yang ketiga, buku amalan. Ketiga-tiga ini memang terkait dengan amal perbuatan seseorang. Jelas? Jelas apa jelas? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Iya, bismillah. Apa ada perbedaan atau kesamaan antara hisab dan timbangan? Hah? Anda dulu dan enggak. Oh, Bapak lambat datang lah ni, tak datang kajian. Bapak dah tinggal banyak kajian kita sebelumnya. Sebelumnya udah dibahas Pak, hisab dulu Pak. Nah, dihisab dulu, Allah tanya, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, Allah tanyakan satu-satu. Nah, kalau dia jawab, maka dia akan dijawab mengaku, maka dia akan selamat. Kalau dia menafikan, maka Allah akan datangkan saksi. Jadi disidang. Nah, bila dah habis sidangnya, baru ditimbang. Kenapa ditimbang nih? Untuk menentukan tempatnya di surga atau neraka. Kalau dikatakan neraka level berapa nih? Contohnya, macam level pedas. Ada kan level 10, level 9 kan? Nah, kalau di surga tingkat berapa? Sebab itu ditimbang amalnya setelah hisab. Baik, ada pertanyaan lain? Bu? Ada, Bu? Ada? Jelas? Ada pertanyaan? Saya lanjut. Lanjut ya. Ya, bismillah. Yang mana, Bu? 47, betul? 47, Al-Anbiya surah ke-21 ayat 47. Okey. Udah? Sip? Baik, apakah orang kafir pun ditimbang amalnya? Kafir.
Orang kafir ditimbang amalnya apa tidak? Kenapa tidak? Yakin? Yakin? Hisab apa ada tidak? Hisab ada apa tidak? Hisab ada. Timbang? Yakin? Yakin tak ada? Ada atau tidak? Khilaf, jadi khilaf baik. Pendapat yang kuat adalah berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 135 tadi kan? 103 sampai 105 terjemahannya. Baca terjemahannya. 103 sampai 105. Coba lihat terjemahannya, ulang balik ayat tadi itu, ayat surah Al-Mu'minun 103 sampai 105. Ulang balik, bacakan. Siapa yang dengan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat itu telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Baik, di sini pendapat yang lebih kuat adalah orang kafir pun ditimbang amalnya sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk penghinaan untuk dia. Kau tengok, kau banyak amal di dunia kan, suka tolong orang, suka buat baik, tapi di sini sia-sia, nilai dia tak ada, ringan dia punya timbangan. Memang ada, betul tadi Pak kata Pak Asif, ada yang langsung dilempar. Itu VVIP neraka. Sebagaimana adanya VVIP surga yang masuk surga tanpa hisab, ada juga orang kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Dia langsung ada. Tapi ada juga yang ditimbang. Ditambah lagi. Jadi yang masuk neraka langsung ni, itu yang VVIP. Allah tak mau lah, tak perlu berbicara dengan dia. Memang dia ni langsung dah. Siapa? Salah satunya musyrik, ataupun kita kata yang sangat memusuhi Islam lah. Sangat-sangat musuhi Islam. Nah, golongan yang paling membenci umat Islam. Ini golongan yang langsung dilempar. Maksudnya yang kita belajar dulu tuh, yang berjalan atas muka mereka. Kan? Digiring ke padang mahsyar, berjalan atas muka, kan? Nah, maka hati-hati, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan ini. Baik, sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustaz, dua-dua sama. Seimbang. Dosanya, amal solehnya, dua-dua sama. Gimana sekarang? Neraka dulu. Gimana? Baik, dalil Quran dulu. Surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Terjemahannya langsung. 46 sampai 49. Surah Al-A'raf. Kalau ini satu bahagian yang lain. Ini bahagian yang spesial. Apa dia? Dengar baik-baik ya. Di antara wa bainahuma hijab. Apa maksudnya? Di antara keduanya, syurga dan neraka ada tabir. Lanjut. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda seadanya. Mereka mengeluh memuji Assalamualaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Terus 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, di mana Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang jalan itu. Terus 48. Dan orang-orang di atas aras tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, apa yang kamu tunjukkan dan apa yang kamu sembuhkan ternyata tidak ada manfaat buat kamu. Terus 49. Inilah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat
tidak pula akan berdosa lagi. Okey. Ini satu lagi kasus yang lain sekarang. Baik, apa dia? Jika berat timbangannya, maka antum masuk syurga. Jika ringan timbangannya, masuk neraka. Baik, sekarang dua-dua timbangan itu sama, seimbang, tak berat, tak ringan, dua-duanya sama. Maka mereka ini Nabi sebut ashabul a'raf. Bukan araf, a'raf. Ashabul a'raf. Siapa mereka? Mereka yang memiliki timbangan yang sama dan Allah menahan mereka di suatu tempat. Jadi Allah suruh mereka tunggu. Tunggu. Nah, tunggu di suatu tempat yang mana yang tinggi. Nah, so, kalimat tadi al-a'raf. Maksud al-a'raf ni tempat yang tertinggi. Baik, di situ mereka boleh melihat syurga dan neraka. Jadi golongan yang tunggu ni, yang amalannya ni sama ni, jadi mereka disuruh tunggu di satu tempat yang mana mereka boleh lihat syurga dan neraka. Dan mereka tak boleh masuk ni. Mereka lihat penghuni syurga. Oh, contoh, bapak ni manggil, "Oh, Pak Asep, ayo sini. Kan? Pak Asep manggil beliau ni, tapi beliau ditahan ni. Beliau ingin masuk tapi tak bisa. Terus beliau pun pandang ke arah sebelah kiri, nampak neraka, melihat siksaannya dan sebagainya. Maka dia pun kata, "Ya Allah, tolong lindungi aku daripada neraka Jahannam." Maka dua-dua ni dia tergantung. Maka atas redha rahmat Allah. Di situ datangnya syafaat. Syafaat. Nabi akan tolong. Ataupun orang-orang lain yang akan beri syafaat untuk menentukan tempat dia di syurga ataupun neraka. Jadi mereka ini tertahan sehingga datang pertolongan, yakni syafaat. Mau menunggu apa tidak? Yang mana antum pilih? Nak dihisab langsung masuk syurga tanpa hisab, atau mau ditahan dulu ni? Nah, mudah-mudahan semuanya dapat VVIP syurga, masuk syurga tanpa hisab, tak perlu dihisab. Nah, paling kalau dihisab pun hisaban yasira, hisab yang mudah. Sudah selesai. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Apa dia? Kan kita bahas kemarin, berapa jumlah mereka yang masuk syurga tanpa hisab? 70.000. Cukup apa tidak? Sikit, kan? Sebab bilangan sahabat sahaja 100.000. Nabi wafat, jumlah sahabat 100.000. Tapi Nabi janjikan 70.000 dari umatku masuk syurga tanpa hisab. Tapi kerana kasih sayangnya Nabi kepada umat, Nabi minta tambah. Minta dengan Allah tambahan. Allah pun nambah. Apa nambahannya? Setiap 1,000 dari 70.000 akan bawa 70.000 lagi masuk syurga tanpa hisab. Jadi setiap 1,000 daripada 70.000. Jadi 70.000 dikali, apa lagi ini bingung lagi. 70.000 dikali 70, kan setiap 1,000 kali 70 jadi 70.000. Betul? Jadi sekarang apa kata Allah tadi? Setiap 1,000 dari 70 akan 70.000 akan bawa lagi 70.000. Jadi maksudnya 70.000 dikali 70. Jadi berapa? 4,9 juta. Ada peluang? Adalah sedikit. 0,001%. Umat sekarang 2 miliar umat Islam. 2 miliar yang masih hidup, belum lagi yang udah meninggal. Pengiraannya belum selesai. Jadi ada peluangnya sedikit. Tapi Nabi masih sayangkan umat, minta tambahan. Dan ini tambahan yang terakhir. Tidak boleh kau nambah lagi ya Rasulullah, kata Allah. Maka apa tambahannya? Ulama pun tak bisa menafsirkan hadis ni. Apa dia?
aku beri tambahan daripada 3 kali dari tanganku, tadahan tanganku. Tangan Allah. Tadahan untuk makhluk kita manusia begini. Ini makhluk. Ambil tadahan 1, 2, 3. Ini makhluk. Tapi kalau Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Boleh faham? Boleh faham? Kalau kita sebut tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Maksudnya apa? Infinity. Apa infinity? Tak terkira. Peluang terbuka luas. Siapa pun di kalangan umat Muhammad boleh Allah pilih masuk syurga tanpa hisab. Syaratnya 4. Masih ingat syaratnya? La yarkun, tak pernah minta ruqyah. Ruqyah yang mana? Ruqyah syirikiyah. Pergi ke dukun, pergi ke bomoh, pergi ke orang pintar. Nih, la tatayur, tidak percaya kepada yang tahyul, karut marut. Hal-hal yang karut, adanya hari sial, nombor sial dan yang sebagainya. Terus yang ketiga, tidak berubat dengan al-kai. Apa itu al-kai? Besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan ditusukkan ke tempat yang sakit. Ini metode pengobatan orang-orang jahiliyah. Besi, kalau tak sembuh penyakitnya, diambil besi panas, terus ditusuk supaya sel yang lama ini mati, tumbuh yang baru. Nabi tidak menyukai metode ini. Di zaman sekarang ulama kontemporer mengkiaskan metode itu kepada apa? Laser. Laser sekarang. Siapa yang pakai operasi maka tidak berpeluang untuk menjadi umat yang masuk surga tanpa hisab. Nombor 3. Dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Ini 4. Nah, cukup 4. Kira-kira masuk? Ya, Bu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu di apa? Suku apa? Ada kain dibakar ke situnya. Oh, itu metode pengobatan. Itu tak ada masalah. Itu tidak sama dengan al-kai. Maksudnya yang ini memang betul-betul menyeksa, Bu. Dia menyeksa di dirinya, panas-panas ditusuk. Itu yang tak boleh. Tapi yang itu tidak apa, sebab dia terkena paku, dipanaskan kain itu untuk menghilangkan infeksi ya, gitu kan. Tak ada masalah, boleh. Metode orang dulu boleh, tradisional. Oke? Sip, oke, itu sahaja, udah? Jelas ya? Minggu depan berat nih. Belum selesai. Selesai timbangan, ada satu lagi yang akan terjadi, yakni orang-orang belum sirat. Belum sirat. Sebelum ke sirat, Anda akan berdepan dengan satu lagi masalah, orang-orang yang muflis. Dah ditimbang nih. Okey, dia ini calon penghuni syurga. Tiba-tiba pahalanya berpindah. Yes, ada protesnya, ada demonya nanti. Ada yang nuntut orang-orang yang bangkrut di akhirat. Itu kita bahas pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.